Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan matematika teknik pertemuan yang pertama ya, di minggu yang pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi Laplace ya. Adapun untuk bab ini kurang lebih isinya ya. Kita mulai dari pengantar, kemudian kita berangkat dari definisi dan teorema transformasi Laplace. Kemudian kita lanjutkan pada bagaimana menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, sebagai pengantar atau pendahuluan, pada kuliah semester yang lalu kita sudah mengetahui bahwa pemodelan matematis itu memegang peranan yang penting di dalam menganalisis sistem fisis. Jadi dari sistem fisis yang ada, kemudian kita buat model matematisnya. Setelah itu, setelah ketemu modelnya, kemudian kita tentukan solusinya. Ya. Dan dari solusi yang dihasilkan, itu kita bisa menginterpretasi atas respon yang diberikan oleh sistem tersebut. Nah, bagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya sebagian besar pemodelan matematis ini melibatkan persamaan diferensial. Ya. Nah, berikut beberapa contoh sistem fisis ya atau sistem mekanik yang bisa dimodelkan dengan persamaan diferensial. Di antaranya adalah sistem bekas massa yang nanti akan kita ulas ya, akan kita banyak temui di dalam pembahasan getaran, di mana sistem bekas massa ini merupakan model paling sederhana yang banyak digunakan untuk mempelajari getaran mekanik. Kemudian misalkan lagi adalah pemodelan dari getaran kawat atau senar atau tali gitu ya. Ini juga melibatkan persamaan diferensial. Lalu pada model dari sistem batang yang mengalami deformasi atau mengalami lembutan, itu juga melibatkan persamaan diferensial. Dan juga yang familiar adalah pada bandul, ya, baik bandul matematis maupun bandul fisis. Yang ini juga merepresentasikan atau digunakan juga untuk model sederhana dari sebuah getaran. Nah, keempat contoh ini masing-masing itu dimodelkan atau memunculkan model matematis berupa persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial yang diperoleh dari model matematis suatu sistem tadi itu mewakili proses dinamik dari sistem tersebut, yang mana nanti responnya itu bergantung pada masukannya. Nah, solusi dari persamaan diferensial itu terdiri dari solusi steady state ya, yaitu jika semua kondisi awalnya 0. Dan juga bisa berupa solusi transient, yaitu yang mewakili pengaruh dari kondisi awal. Jadi kondisi awalnya diberi perlakuan tertentu sehingga tidak bernilai 0. Nah, transformasi Laplace itu merupakan salah satu tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi ini merupakan nanti memberikan alternatif kepada kita untuk mencari solusi persamaan diferensial
selain daripada yang telah kita pelajari pada kuliah semester lalu. Nanti Anda akan bisa bandingkan kira-kira secara praktis lebih mudah yang mana. Nah, pada pertemuan hari ini itu kita akan cukup membahas seputar transformasi lapas dulu, kemudian pada minggu berikutnya kita akan mengaplikasikannya pada sistem persamaan diferensial. Nah, jadi lalu bagaimana ya, secara umum transformasi Laplace ini adalah sebuah transformasi gitu, yang mengkonversikan persamaan diferensial dalam domain T, jadi dalam variabel T, diubah itu menjadi persamaan aljabar dalam domain S. Jadi kalau dibuat bagannya kira-kira begini, ada sebuah fungsi T, ya Ft, F kecil T, itu ditransformasikan, itu ditransformasi Laplace sehingga nanti keluarnya menjadi fungsi Fs. Ya, ibarat sebuah mesin, begitu ya kira-kira gampangannya transformasi Laplace ini mengolah itu dari fungsi T, Ft, setelah diolah keluar menjadi fungsi Fs. Ya. Nah, karena setelah bertransformasi ini menjadi dia adalah berupa fungsi aljabar, maka sangat mungkin bagi kita untuk memanipulasi ya, persamaan aljabar itu dengan menggunakan ya operasi-operasi aljabar biasa, di penjumlahan, pengurangan, dan terusnya pembagian gitu ya. Nah, jadi setelah kita dapatkan solusinya dalam domain T, maka kita bisa mencari atau mendapatkan dalam domain S, ya maaf ya. Jadi bagaimana itu kita bisa mendapatkannya dengan mentransformasi balik jadi, ke dalam fungsi T. Ini namanya operasi inverse transformasi Laplace. Jadi ini kalau dari Ft ditransformasi Laplace menjadi Fs. Nah, sebaliknya dari Fs ya, ditransformasi Laplace diinveskan, nanti keluarnya menjadi Ft. Gitu. Nah, sebelum lebih lanjut kita berkenalan dulu dengan integral tak wajar. Ya. Kita mengingat kembali pada kuliah kalkulus ada yang namanya integral tak wajar, yaitu integral dengan batas, salah satu batasnya itu tak hingga. Ya, batas atasnya tak hingga atau batas bawahnya min tak hingga dan sebaliknya, atau salah satunya itu. Nah, kita ingat kembali bahwa jika ada fungsi ya, terdefinisikan untuk T lebih dari 0, integral tak wajar itu didefinisikan dengan ini. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga Ft dt itu bisa kita cari dengan pendekatan limit ya, dari limit B mendekati tak hingga, integral dari 0 sampai B Ft dt. Nah, karena nanti kita perlu ingat ini kan nanti definisi transformasi Laplace itu melibatkan integral tak wajar. Lalu juga ada yang kita kenalkan fungsi gamma. Nanti lebih lanjutnya kita ada bab sendiri. Ini termasuk salah satu fungsi khusus gitu ya. Dan itu fungsi gamma ini didefinisikan oleh integral 0 sampai tak hingga dari T E pangkat N-1 kali E pangkat min T dt. Itu adalah fungsi gamma N. Nah, sekarang kita ke definisinya. Gitu ya. Jadi definisi transformasi Laplace ini diberikan oleh persamaan ini. Ya. Jadi simbolnya L, ya. L besar. Jadi ini dibaca transformasi Laplace dari Ft gitu ya. L, terus ada kurung
kurung kurawal itu ya. Nah, dalamnya FT itu transformasi Laplace dari FT didefinisikan sebagai integral 0 sampai tak hingga FT dikali E min ST, E pangkat min ST dt. Ya, transformasi Laplace dan hasilnya kita sebut sebagai Fs, ya, F besar S. Jadi, nah, kalau tadi sebaliknya ya, dari Ft ke Fs itu namanya dari Fs ke Ft, sorry, itu namanya inverse transformasi Laplace. Jadi ditulis, kita menuliskannya nanti Ft sama dengan L pangkat min 1. Ini L pangkat min 1 Fs. Jadi dibaca inverse transformasi Laplace dari Fs. Gitu. Nah, kemudian untuk bisa ditransformasi Laplace, maka syaratnya adalah fungsi Ft ini harus real dan kontinu. Ya. Sepanjang interval yang akan dievaluasi. Nah, untuk lebih memperjelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Ya. Dengan menggunakan definisi, tentukanlah transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi berikut ini. Jadi yang pertama, Ft sama dengan E pangkat At, kemudian Ft sama dengan T, dan Ft sama dengan cos A. Kita lihat untuk A, untuk fungsi E sama dengan At, ya. Dari definisinya tadi kan Fs sama dengan L, dia Laplace, ya, transformasi Laplace, ya, LFT sama dengan 0 integral 0 sampai tak hingga Ft E pangkat min ST dt. Nah, maka untuk Ft sama dengan E pangkat At, ya kita masukkan ke sini. Jadi transformasi Laplace dari E pangkat At, ya, L E pangkat At sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat At, ya. Ft-nya kita ganti dengan ini E pangkat min ST dt. Nah, ini tadi hasil transformasinya disebut Fs, dan karena ini adalah integral tak wajar, maka kita cari dengan limit, ya. Limit B mendekati tak hingga dari 0 sampai B, batas atasnya kita ganti dengan B. E pangkat At kali E pangkat min ST dt. Nah, nanti terus kita ingat bahwa bentuk perkalian ini bisa ditulis dengan E pangkat minus S min A kali T gitu kan, ya. Ini nanti begitu. Nah, ini kan mesti ini bisa tulis E A T begitu kan, ditambah atau min S T. Nah, gitu. Dan ini bisa ditulis juga menjadi E pangkat A min S kali T. Dan bisa juga kita tulis dimodifikasi, jadi kalau min-nya dikeluarkan itu menjadi ini E pangkat min S min A gitu ya. Nah, ini yang di sini gitu. Nah, hasil integral dari ini, ya, dari konsep kalkulus, ya. Nah, integral kita perlu ingat bahwa integralnya apa? Integral dari E pangkat AX, ya, AX dx itu kan hasilnya 1/A gitu ya, E pangkat AX. Maka kalau ini ya berarti hasilnya 1/S min A, ya, 1/S min A, min, ya, 1/S min A, E pangkat min S min A kali B, ya. Nah, batasnya 0 sampai B. Lalu ini berarti kita mulai dari E-nya pangkat tak hingga dulu, ya. Terus
ya. Ini pangkat dimasukkan 0. Nanti ketemunya Fs sama dengan 1/S min A. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa hasil transformasi Laplace dari E pangkat AT adalah 1/S min A. Nah, jadi terbukti bahwa tadi bahwa transformasi Laplace ini mengubah dari fungsi-fungsi di sini contohnya adalah fungsi eksponensial ya, itu menjadi fungsi aljabar. Jadi ini kan hanya berbentuk pecahan 1/S min A, itu kan bentuk aljabar ya. Oke, itu contoh pertama. Kemudian jadi yang berikutnya adalah untuk Ft sama dengan T, maka sama berarti ya tadi di dalam definisinya integralnya T-nya Ft-nya kita ganti T. Jadi menjadi integral 0 sampai tak hingga T E pangkat min ST dt. Nah, lalu karena ini integral tak wajar, maka kita pakai limit ya. Limit B mendekati tak hingga integral 0 sampai tak hingga T E pangkat min ST dt. Nah, dan dari konsep kalkulus ya, dengan metode teknik integrasi ini kita bisa ketemu ini gitu ya. Nanti silahkan dibuktikan sendiri ini ketemu. Kita bisa tulis dalam bentuk T kalikan min 1/S gitu ya, min 1/S D E pangkat min ST gitu. Jadi ini merubah apa namanya diferensialnya gitu ya. Nah, nanti akan ketemu ini dan nanti hasilnya adalah 1/S kuadrat. Jadi kesimpulannya untuk Ft sama dengan T setelah ditransformasi Laplace itu menjadi 1/S kuadrat ya. Jadi hasil transformasi Laplace dari T adalah 1/S kuadrat. Nah, contoh C juga silahkan nanti dicari sendiri gitu ya. Nah, kok ternyata susah ya mencari transformasi Laplace ini kalau kita nah untuk kita teman-teman dari engineering atau dari non matematik itu maka ya lebih ada baiknya juga Anda menguasai teknik dasarnya ini, tetapi kalaupun terpaksa tidak bisa maka tidak perlu khawatir karena beberapa fungsi itu sudah tersedia hasil transformasi Laplace-nya ya. Anda nanti bisa mencari tabel transformasi Laplace. Nah, di sini saya tunjukkan ada 12 fungsi yang beserta hasil transformasinya. Jadi misalkan ini di sini nomor 1, kalau Ft-nya sama dengan 1, nanti setelah ditransformasi Laplace menjadi 1/S ya. Terus tadi nomor 2 sudah kita buktikan kalau fungsinya fungsi T ya, Ft sama dengan T setelah ditransformasi Laplace menjadi 1/S kuadrat. Dan untuk T kuadrat hasilnya adalah 2 faktorial per S pangkat 3. Dan secara umum nanti di nomor 4 ya, untuk T pangkat N dengan N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya, maka hasil transformasinya adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Nah, dan seterusnya. Tadi juga nomor 6 sudah kita buktikan ya, bahwa hasil transformasi Laplace dari E pangkat AT adalah 1/S min A. Kemudian untuk fungsi sin dan cos ya, untuk cos omega T hasilnya adalah S per S kuadrat plus omega kuadrat. Untuk sin omega T, omega per S kuadrat plus omega kuadrat ya. Dan 4 fungsi lainnya seperti ini. Nah, dan insya Allah berbekal 12 ini mungkin sudah mencukupi gitu untuk
nanti kita menyelesaikan beberapa persoalan persamaan diferensial. Nah, lalu berikutnya adalah tentang teorema transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace ini yang pertama memiliki sifat linier gitu. Jadi transformasi Laplace dari suatu konstanta dikalikan fungsi T, jadi transformasi Laplace dari A Ft itu sama dengan A kali Fs. Jadi konstantanya bisa kita keluarkan dulu sebelum kita mentransformasi Laplace-kan. Nah, kemudian juga bersifat untuk penjumlahan dan pengurangan itu di transformasi Laplace dari suatu fungsi hasil penjumlahan itu kita bisa mentransformasinya sendiri-sendiri. Jadi F1T plus minus F2T itu hasilnya adalah F1S plus minus F2S. Nah, kita lihat contoh yang kedua untuk memahami sifat-sifat linier tadi itu, ya. Jadi yang misalkan di sini yang A ada fungsi Ft, ya. Yang A ya, ada fungsi Ft sama dengan 2T pangkat 3 plus 3 cos 2T. Itu transformasi Laplace-nya bagaimana? Ya, kita lihat Pak menggunakan sifat yang pertama dan kedua. Jadi, kita tulisnya begini. Transformasi Laplace dari Ft sama dengan, nah ini masing-masing kita transformasikan gitu ya, menggunakan sifat yang kedua. Ini transformasi Laplace dari 2T pangkat 3 ditambah transformasi Laplace dari 3 L-nya, jangan lupa 3 cos 2T. Nah, lalu menggunakan sifat yang pertama bahwa tadi konstanta bisa keluarkan, berarti 2 ini jadi 2 kali transformasi Laplace dari ya T pangkat 3 ditambah 3 kali transformasi Laplace dari cos 2T gitu ya. Nah, lalu kita tengok tadi ini gini ya, ini namanya Fs tadi ya. Ini tadi setelah ditransformasi Laplace namanya Fs. F besar S menjadi, nah tadi kita lihat tabelnya kalau gitu kan, di 2 kali, ini 2. Nah, kita lihat tabelnya. Jadi di tabelnya untuk fungsi T pangkat N ya, itu adalah N faktorial per S pangkat N plus 1 ya, nomor 4. Jadi kalau T pangkat 3 berarti ya 3 faktorial per T pangkat 3 plus 1 ditambah ini fungsi yang kedua yaitu 3 kali. Nah, tadi cos ya, fungsinya fungsi cos. Fungsi cos itu ada di nomor 7 ya. Untuk cos omega T transformasinya adalah S per S kuadrat plus omega kuadrat. Jadi kalau untuk cos 2T ya S per S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, hasilnya 2 kali 3 faktorial. Ya. 2 kali itu, 3 faktorial itu kan 1 kali 2 ya, kali 3. Itu namanya faktorial. Dibagi T pangkat 4. Nah, di sini 3S per ya 3 kali S 3S per S kuadrat plus 4 itu. Tahu dalam bentuk lebih nanti sederhana lagi. Ini 6 kali 2 itu 12 ya, berarti 12 per T pangkat 4 ditambah 3S per S kuadrat.
kuadrat plus 4. Jadi itu adalah hasil transformasi Laplace-nya. Nah, oke. Nah, lalu yang B sekarang. Saya tambahin lagi yang B, satu aja. Nanti yang C dan D silahkan diteruskan ya. Jadi untuk B, transformasi Laplace dari fungsinya tadi apa ya? Sin 3T plus 3T pangkat 3T. Jadi sin 3T ditambah E pangkat 3T. Ada tiganya. Nah, ini kita pecah kayak tadi sesuai sifat linearitas tadi. Jadi sama dengan transformasi Laplace dari sin 3T ya, ditambah transformasi Laplace dari ini kurungnya kurung kurawal ya, 3E pangkat 3T. Kita lihat tabel ya, tadi transformasi Laplace dari sin omega T adalah omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Jadi kalau untuk 3T ya berarti 3 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Itu ini untuk yang fungsi pertama, lalu fungsi kedua. Nanti ini bisa kita tulis dengan 3 kali gitu ya. 3 kali transformasi Laplace dari E pangkat 3T. Nah, ini tetap 3 per S kuadrat plus, jadi 9 kuadrat 9 ya. Terus ini 3. Nah, transformasi Laplace dari E pangkat min 3T tadi ya, E pangkat AT adalah 1 per S min A, berarti 1 per S min 3 gitu. Sehingga nanti kita bisa tulis hasil akhirnya Fs sama dengan 3 per S kuadrat plus 9 ditambah 3 per S min 3. Ini tulis begini. Atau kalau mau dilanjutkan secara lagi silahkan dengan menyamakan penyebutnya gitu ya. Oke. Nah, untuk B dan C dan D silahkan nanti menjadi latihan bagi Anda. Nah, oke. Lalu, nah sekarang terkait dengan ini adalah sifat ya, memanfaatkan sifat berikutnya tadi dari ya untuk cos kuadrat T. Jadi kan misalkan di sini kita disuruh mencari transformasi Laplace dari cos kuadrat T dan E pangkat T cos kuadrat T. Ya, kan nanti langkahnya pertama kita memanfaatkan sifat ini yang kedua yaitu transformasi Laplace untuk turunan atau diferensiasi. Jadi sifatnya adalah transformasi Laplace dari turunan Ft itu sama dengan ya, transformasi Laplace dari dft dt itu sama dengan S kalikan Fs dikurangi F0. Jadi kita melibatkan F0 gitu ya. Dan untuk turunan kedua, transformasi Laplace untuk turunan kedua adalah S kuadrat Fs min F0 dikurangi F aksen 0 atau nilai turunannya pada T sama dengan 0. Nah, ini aplikasinya di contoh yang ketiga. Ya. Jadi untuk Ft sama dengan cos kuadrat T, ini kan turunannya nanti adalah min 2 cos T sin T. Ya. Nah, nilai F untuk T sama dengan 0, berarti cos 0, ya. Cos kuadrat 0 itu 1. Ya. Nah, turunan pertamanya tadi min 2 cos T sin T itu
dari hubungan trigonometri bisa ditulis menjadi sin 2T gitu ya. Jadi min 2 cos T sin T sama dengan min sin 2T. Maka kalau kita sebut tadi transformasi Laplace dari cos kuadrat T adalah Fs, maka nanti transformasi Laplace dari F aksen T atau turunan pertama T itu adalah min L sin 2T gitu ya. Nah, ini sama dengan min sin 2T ini tadi kan ya. Jadi, sama dengan transformasi Laplace dari sin 2T. Ini F aksen T sama dengan sin 2T ini tadi loh ya. Nah, itu. Nah, lalu ini tadi dari sifatnya tadi kan itu transformasi Laplace dari turunan pertama itu adalah S ya, kalikan transformasi Laplace F dikurangi F0. Nah, yang sebelah kanan itu transformasi Laplace dari sin 2T ya, berdasarkan tabel tadi, jangan lupa itu adalah, kalau lupa lihat aja, sin itu sin omega T, transformasinya omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Jadi ini menjadi min ya 2 per S kuadrat plus 4 ya, 2 kuadrat itu. Dan yang di sini nanti S kali Fs, F0-nya tadi min 1, nah, sama dengan ini. Ya. S kali Fs min 1 sama dengan 2 per S kuadrat plus 4. Nah, sehingga S kali Fs sama dengan satunya pindah kanan. Ya, satunya pindah kanan dari min menjadi plus di sini. 1 min 2 per S kuadrat min 4. Nah, tentu saja Fs-nya ya, ini ketemu ini. Nah, ini dari mana ya? Ini modifikasi sederhana aja bahwa ini kan kita samakan penyebutnya ya. Satu itu kan bisa kita tulis menjadi ya, karena ini penyebutnya S kuadrat plus 4 ya, kita pakai itu berarti S kuadrat plus 4 ya, S kuadrat plus 4 dibagi S kuadrat plus 4 itu kan 1 ya. Terus yang ini dikurangi 2 per S kuadrat plus 4. Ini penyebutnya sama. Nah, jadi yang ini S kuadrat plus 4 dikurangi 2 menjadi S kuadrat plus 2 yang bawah. Nah, ini nanti hasilnya adalah S kuadrat plus 2 per S kuadrat plus 4. Nah, ini tadi kan S kali Fs. Nah, Fs-nya berarti ya S-nya pindah kanan menjadi seper gitu. Di sini seper S. Jadi kita dapatkan bahwa hasil transformasi Laplace dari cos kuadrat T adalah S kuadrat plus 2 per S kali S kuadrat plus 4. Ya. Jadi sekali lagi nanti nampak bahwasannya transformasi Laplace ini membawa kita atau merubah dari fungsi trigonometri di sini ya ke fungsi aljabar biasa, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian. Untuk contoh yang atau soal yang B ya, untuk Ft sama dengan E pangkat T cos kuadrat T. Jadi ini sama ya, kita turunkan aja dulu fungsinya begitu. Pertama kita cari nilai fungsi untuk T sama dengan 0, jadi nilainya 1, dan turunannya kita cari menggunakan aturan perkalian turunan, itu kita peroleh ini E pangkat T cos kuadrat T plus E pangkat T kali min 2 cos T sin T. Jadi ini ya. Nah, lalu hasil transformasi Laplace dari E pangkat T cos kuadrat T kita sebut Fs. Maka nanti kita boleh kesamaan ini. Transformasi Laplace dari F aksen T sama dengan transformasi Laplace dari ini. Tadi kan F aksen T-nya kita ganti ini. Gitu ya. Lalu ini bisa kita menggunakan sifat linearitas tadi. Ini masing-masing kita transformasi Laplace kan. Gitu. Ya, terus ini tadi sifat diferensialnya nanti S kali Fs min F0 gitu ya. Ini tadi kan ini kita sebut Fs. Nah, hasil transformasi dapat dari ini dari tabel ya, itu hasilnya adalah ini.
tabel ini ya. Tabelnya kita lihat yang nomor 11 gitu ya. Nah, 12 itu menghasilkan itu. Nah, dan seterusnya ini manipulasi aljabar. Yang ada fs-nya kita kumpulkan ke sini, ya. Ini satunya pindah kanan. Kita samakan penyebutnya kayak tadi, ketemu ini. Sehingga nanti jadi hasil transformasi Laplace dari E pangkat T cos kuadrat T adalah S kuadrat min 2S plus 3 dibagi S min 1 kali S kuadrat dikurangi 2S plus 5. Nah, itu tadi kita sudah belajar transformasi Laplace. Nah, sekarang bagaimana mencari inverse transformasi Laplace itu ya dari transformasi baliknya seperti apa gitu. Nah, itu. Saya beri contoh ya. Jadi misalkan dari Fs 3 per S min 2 dikurangi 4 per S plus 3 itu nanti gimana? Kita lihat ya. A, nanti kita mencari Ft sama dengan inverse transformasi Laplace dari itu ya. 3 per S min 2 min 4 per S plus 3. Nah, sifat linearitas juga berlaku untuk transformasi baliknya. Jadi ini kita bisa tulis per suku ya. Jadi ini sama dengan inverse transformasi Laplace dari 3 per S min 2 dikurangi transformasi Laplace balik atau inverse transformasi Laplace dari ini kurung perawal ya. Nah, itu 4 per S plus 3. Nah, sekarang kita cek ke tabelnya, apakah ini sudah ada bentuk yang mirip dengan ini di tabelnya. Itu aja gampangannya. Yang ada kan seper S min A, yang ada. Yang kita punya kan seper S min A. Sama ini. Nah, berarti kalau demikian, yang ini tadi, nah ini kita buat mirip sana. Jadi ini tiganya kita keluarkan, gitu ya. Konstanta 3 kali transformasi Laplace, ya, inverse transformasi Laplace dari seper, kalau tiganya kita keluarkan kan jadi seper S min 2. Lalu yang ini 4-nya juga keluar, 4 kali inverse transformasi Laplace dari seper S. Nah, plus 3 itu artinya S plus 3 bisa kita tulis menjadi S dikurangi min 3 gitu. Lalu ini sudah bentuknya, ini hasilnya kalau ditransformasi balik ada fungsi di sebelah kiri tadi ya, ini sama dengan E pangkat AT. A-nya 2 di sini, E pangkat 2 T. Terus yang ini min 4 E juga pangkat. Nah, ini E-nya, A-nya di sini min 3. Min 3 T. Nah, itu cara sederhana mencari hasil inverse transformasi Laplace. Inverse transformasi Laplace dari fungsi Fs. Nah, satu ini aja saya rasa, nanti yang bagian B dan C itu silahkan dicoba dengan cara yang kira-kira mirip dengan ini gitu ya. Nah,
Oke, baiklah. Kayaknya B ini agak berbeda dengan A, maka saya beri contoh aja ya. Kita bahas yang B. Fungsinya B adalah susah. Tadi Fs sama dengan 4S per S kuadratnya. 4S plus 9, sorry. 4S per S kuadrat plus 9 ya, ditambah 3 per S min 2. 3 per S min 2. Nah, maka FT-nya ya kita cari dengan transformasi balik tadi, sama dengan langsung saja kita pakai sifat linearitas ya. Jadi ini transformasi Laplace inverse dari 4S per S kuadrat plus 9 begitu, ditambah transformasi inverse dari 3 per S min 2. Nah, ini kita 4-nya kita keluarkan, itu 4 transformasi inverse dari S per S kuadrat. Nah, 9-nya kita tulis menjadi 3 kuadrat. Ini juga 3-nya keluar, tinggal seper S min 2. Nah, terus kalau kita lihat cek di tabel tadi, hasil transformasi Laplace dari ini adalah cos gitu ya. Jadi cos 3T. Terus yang ini adalah E pangkat 2T. Nah, di tabel tadi gitu ya. Oke, 2 itu saya rasa cukup, dan ini kita. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini itu sampai di sini. Itu nanti untuk memperdalam konsep ini, pemahaman akan konsep ini, silakan dikerjakan latihan soal yang sudah saya berikan di e-learning ya, bebasumpu.ac.id. Nanti silakan dicek, di sana ada kuis 1. Nah, di situ silakan Anda melatih dengan soal-soal yang ada. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.